never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. IBK Altos kini harus tertinggal 3 poin dari Red Sparks untuk bisa mendapatkan satu spot terakhir di babak playoff. Bagaimanapun, tidak ada tim yang bisa mengimbangi Red Sparks dalam hal serangan. Penting bagaimana kami membendung mereka, tapi juga penting bagi kami untuk menerobosnya, ucap Kim. Tujuan utama kami adalah playoff. Para pemain memikirkan hal itu dan kami semua tahu itu. Lolos ke fase itu adalah harapan dari para fans dan semua orang, tuturnya menambahkan. Dengan kemenangan atas IBK Altos ini, Red Spark menempati peringkat ketiga klasemen sementara Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025 dengan 31 poin dari 17 pertandingan. Selanjutnya Red Sparks akan memulai putaran keempat Liga Voli Korea Selatan dengan melawan GS Chalters pada 10 Januari mendatang. Di sisi lain, pelatih Hwaseong IBK Altos, Kim Ho-chol, sudah merasa pertandingan melawan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 takkan berjalan mudah. Paruh pertama Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 untuk tim Hwaseong IBK Altos harus ditutup dengan tragis tatkala mereka bertandang ke markas Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Tampil di Daejeon Chungmu Gymnasium, Korea Selatan, Selasa, 31 Desember 2024, IBK Altos kalah telak dari tim yang dilatih oleh Ko Hae-jin tersebut 0-3, 18-25, 14-25, 21-25. Dengan hasil minor ini, rekor kemenangan beruntun yang sudah dibangun Lee So-young dan kawan-kawan dalam 3 pertandingan sebelumnya telah resmi berakhir di tangan Red Sparks. Di sisi lain, Red Sparks semakin memperpanjang catatan positif mereka dengan menorehkan 8 kemenangan beruntun. Catatan 8 kemenangan beruntun ini membuat tim berjuluk Red Force itu menyamai rekor yang sempat mereka torehkan pada musim 2008 hingga 2009 lalu. Dalam pertandingan hari ini, lini serang Red Sparks yang dimotori oleh Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic masih menghadirkan teror bagi IBK Altos. Bagaimana tidak? Megawati berhasil keluar sebagai pemain paling menonjol Red Sparks melalui kontribusinya sebesar 18 poin. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu juga bermain secara efektif melalui tingkat keberhasilan serangannya yang mencapai angka 54,8%. Sedangkan Bukilit menorehkan 1 poin lebih sedikit dari Megawati. Meski demikian, pemain asal Serbia itu dinobatkan sebagai MVP atau pemain terbaik di laga ini. Firasat akan keganasan lini serang Red Sparks sudah dirasakan Kim Ho-chol selaku juru taktik IBK Altos dalam sesi konferensi pers sebelum pertandingan dimulai. Catatan kemenangan yang sempat ditorehkan pada putaran pertama diharapkan bisa dilanjutkan dan menjadi kenyataan kali ini sebelum akhirnya berbuah pahit. Kim sendiri hanya bisa tersenyum ketika mengenang momen itu, dia pun sejatinya ingin menyelesaikan paruh pertama musim ini dengan hasil yang lebih baik lagi. Sementara itu, terlepas dari kesulitan yang dialami, Kim tetap mengapresiasi performa para pemainnya sebelum pertandingan penting melawan Red Sparks dimulai. Saya berharap bisa lebih baik, namun saya rasa saya telah melakukan yang terbaik di paruh pertama musim ini yang sudah dijalani, ucap Kim. Saya pikir para pemain melakukannya dengan baik bagi kami untuk berada di sini meskipun komposisi tim tidak lengkap, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Kim juga menganggap pertandingan melawan Red Sparks ini hanyalah pertandingan lanjutan biasa yang terjadi di Liga. Pertandingan ini sama saja dengan pertandingan lainnya, ini hanya satu pertandingan di Liga, kata Kim menegaskan. Sebelum para pemainnya melangkah ke lapangan, Kim menyadari bahwa peluang mendapatkan kemenangan atau setidaknya mencuri 1 poin pada hari ini merupakan hal yang sulit. Hal tersebut karena dia melihat ganasnya lini serang Red Sparks yang dipimpin oleh Megawati serta peran dari Bukilit yang tentunya sangat merepotkan. Siapa sangka, ketakutan Kim akan sosok Megawati dalam mengawal lini serang Red Sparks terbukti benar dan menjadi kenyataan. Di awal set ketiga, permainan IBK Altos membaik khususnya dalam bertahan dan mereka bisa unggul 1-3.
Namun 2 poin beruntun dari Megawati Hangestri membuat skor Red Sparks bisa menyamakan skor menjadi 5-5. IBK Altos kemudian bisa unggul September 12 dan ini membuat Ko Hejin meminta timeout. Red Sparks akhirnya bisa menyamakan skor menjadi 14-14 setelah back attack Victoria dan Cha keluar lapangan dan kemudian berbalik unggul 15-14 berkat spike Megawati. Anirim sukses melakukan blok atas spike Yuk Seoyang dan membuat Red Sparks unggul 18-16. Spike Megawati dari posisi 2 kemudian membuat IBK Altos tertinggal 20-17. Spike dari Vanja Bukilit dan Megawati membuat Red Sparks unggul 22-19. IBK Altos akhirnya dikalahkan dengan skor 25-21 setelah Spike Victoria di blok Jung Hoyang. Di sisi lain, hasil Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 menunjukkan kemenangan beruntun Daejeon Jungkwanjang. Red Sparks masih tak terputus setelah menggulung Hwaseong IBK Altos dalam 3 set langsung. Kiprah Red Sparks sepanjang putaran 3 Liga Voli Korea musim ini resmi tak terkalahkan setelah memetik kemenangan pada hari ini, Selasa, 31 Desember 2024. Megawati Hangestri dan kawan-kawan sukses mempecundangi pesaing sengit mereka, IBK Altos dengan kemenangan dominan. Bermain di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, skuad berjuluk Red Force menang 3-0, 25-18, 25-14, 25-21. Hasil ini memastikan Red Sparks telah mengulang rekor kemenangan beruntun terbanyak sepanjang sejarah klub dengan 8 kemenangan berturut-turut sejak musim 2008 hingga 2009. Set pertama dibuka dengan dominasi Red Sparks yang langsung terpancar. Tim tuan rumah unggul cepat 8-3, Mega sempat melakukan kesalahan setelah spikenya terlalu melebar jauh. Kesalahan juga dilakukan beberapa pemain Red Sparks lainnya dari unforced error. Vanja Bukilit dan Pyo Sungju sempat salah antisipasi. Sementara IBK Altos mendekat hingga November 12. Masuknya Shin Eun akhirnya membawa situasi Red Sparks yang nyaris terhimpit menjadi terselamatkan berkat servis dia yang tajam dan menukik. Dia berhasil melancarkan Aceh hingga konsisten mencecar pertahanan lawan dengan servis kidalnya yang meroket dan jadi modal penting serangan Red Sparks di rally selanjutnya. Red Sparks melebarkan jarak hingga 16-11 hingga terus melaju 20-16. Spike keras Mega dan blocking dia sukses menghalau serangan Yuk Soyong yang tangguh hingga Red Sparks akhirnya berhasil merebut set pertama dengan 25-18. Mengawali set kedua, dominasi skuad berjuluk Red Force belum memudar. Bukilit tampil dengan servis kuat yang menyebabkan receive IBK sering tak sempurna, membuka peluang serangan Red Sparks lebih besar. Jung Hoyang memanfaatkan bola freeball dan langsung melakukan spike keras. Mega juga tampil apik dengan spike tajamnya yang tak terelakkan hingga mereka unggul 8-1. Keunggukan Red Sparks terus bertambah sampai 13-4. Sementara itu, sempat terjadi momen jelang timeout kedua, ketika spike keras Mega jadi headshot yang mengenai wajah Choi Jang-min. Red Sparks unggul 16-7. Set kedua ini nyaris jadi pembantaian oleh Red Sparks terhadap IBK Altos, karena mereka terus unggul jauh hingga 18-7 sampai 21-9. Hanya, beberapa kesalahan dari miskomunikasi dalam melakukan receive, service error, hingga situasi bola mudah yang sempat menguntungkan lawan hingga IBK Altos menambah angka. Namun Red Sparks masih tetap berada di jalur kemenangan hingga mengemas skor 25-14. Pada set ketiga, Red Sparks kalah start 1-2 saat IBK Altos perlahan mulai percaya diri. Kesalahan elementer dari service error yang dilakukan Mega dan Bukilit masih jadi kelengahan Red Sparks. Beberapa kali serangan Red Sparks juga sudah mudah dibaca oleh IBK Altos hingga blocking mereka selalu berhasil mematahkan spike Mega atau yang lain. Red Sparks ketinggalan September 12. Namun, Red Sparks akhirnya bangkit lagi dan mendekat. Perubahan terbesar ada di momen servis terutama Bukilit yang sukses menjadi pembeda di poin krusial, hingga Red Sparks menang 25-21. Pesawat Jeju Air jatuh dan meledak di Bandara Internasional Muan, kemarin. Hanya 2 dari total 181 orang di dalam pesawat Boeing 737-8 AS bernomor penerbangan 2216 itu yang selamat.
Sementara 179 sisanya meninggal dunia. Sekali lagi kami menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan atas musibah ini, tulis Kovo. Selain itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para penggemar bola voli dan perwakilan media atas pengertian mereka dan meminta dukungan Anda yang berkelanjutan untuk Felix yang tersisa, tutup mereka. Di sisi lain, jawaban Megawati Hangestri saat ditawari hadiah Natal dan Tahun Baru oleh staf Red Sparks mendapatkan sorotan dari para penggemar di media sosial. Momen itu terjadi saat Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic diwawancarai seusai pertandingan Red Sparks. Mega dan Bukilic mendapatkan pertanyaan tentang hadiah apa yang ia inginkan saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Dengan bijak dan santai, Megawati Hangestri mengatakan kalau dirinya tidak merayakan hari Natal. Mendengar hal tersebut, Vanja Bukilic pun mengganti pertanyaan dengan bertanya hadiah apa yang Mega inginkan untuk Tahun Baru. Lagi-lagi, Mega pun menjawab pertanyaan itu dengan sama, di mana pevoli asal Jember itu mengatakan jika dirinya tidak merayakan Tahun Baru. Maaf, aku tidak merayakan Natal. Aku juga tidak merayakan Tahun Baru, kata Megawati Hangestri. Vanja Bukilic pun kembali mengganti pertanyaan dan akhirnya bertanya hadiah apa yang Mega inginkan untuk hari ulang tahunnya. Megawati Hangestri pun menjawab jika dirinya ingin sebuah sepatu baru untuk hadiah ulang tahunnya nanti. Oh, untuk ulang tahunku? Aku ingin sebuah sepatu, jawab Megawati Hangestri. Jawaban Megawati Hangestri itu pun mendapatkan banyak pujian di kolom komentar di mana pevoli asal Jember itu dinilai sangat bijak. Sebagaimana kita tahu jika sifat serta kepribadian pevoli asal Jember itu di luar lapangan kerap mendapatkan sorotan. Mulai dari sikap ramah tamah khas orang Indonesia yang selalu ia tunjukkan hingga penampilan Mega yang selalu mengenakan hijab pun sempat beberapa kali mendapatkan sorotan. Megawati Hangestri juga dikenal sebagai pevoli berhijab pertama di Korea Selatan. Sejak awal kedatangannya, penampilan Mega yang selalu mengenakan hijab saat pertandingan sempat mencuri perhatian dan membuat rekan-rekannya penasaran. Meski begitu, seiring berjalannya waktu hal tersebut ternyata bukan menjadi sebuah persoalan. Saat ini Mega menjalani musim keduanya di Korea Selatan dengan klub Daejeon Red Sparks. Pada musim keduanya dengan Red Sparks, nama Megawati Hangestri kian meroket di negeri ginseng berkat penampilan impresifnya. Bagaimana tidak, Megawati Hangestri kembali menjadi pemain andalan untuk Red Sparks di V-League musim 2024-2025 ini. Dari 17 pertandingan yang sudah ia jalani dengan Red Sparks musim ini, Mega mengoleksi 386 poin. Sementara itu, laga All-Star Liga Voli Korea Selatan 2024 hingga 2025 batal digelar. Pevoli Indonesia Megawati Hangestri dipastikan batal tampil di ajang tersebut. All-Star Liga Voli Korsel merupakan event tahunan yang mempertemukan dua tim berisikan pemain-pemain terbaik. Ada dua tim yang bersua yakni V-Star dan tim K-Star. Megawati yang tampil apik di negeri ginseng masuk ke dalam tim V-Star. Sejatinya ajang itu dihelat di Chuncheon pada Sabtu, 4 Januari 2025. Namun Federasi Sepak Bola Voli Korea Selatan, KOVO, memastikan hajatan All-Star tahun ini batal digelar. Sebab saat ini Korsel tengah berduka akibat kecelakaan pesawat Jeju Air, Minggu, 29 Desember 2024. Dia menunjukkan kemampuan ofensif yang bagus sehingga saya bertanya-tanya apakah akan ada pemain seperti Mega di antara pemain Asia Quarter di masa depan. Bahkan di luar bola voli, dia memiliki kepribadian yang baik, kata Ko Hye-jin. Dalam artikel itu juga Ko Hye-jin menyinggung soal masa depan Megawati Hangestri dengan Red Sparks. Ko Hye-jin berharap jika Megawati Hangestri bisa bertahan lama di Liga Voli Korea dan juga di Red Sparks. Saya berharap Mega bertahan lama di V-League, tetap di tim kami, dan tampil baik.